Kawan-kawan fossil free on road, saat ini di sampingku ada seorang aktivis nasional yang saat ini sedang bergelut di bidang energi ya Bang. Energi. Nah, aku tanya nih Bang, Bang Asof Ya. dari Bersihkan Indonesia. Ya. Boleh cerita sedikit Bang, gimana nih terbentuknya Bersihkan Indonesia? Oke. Bersihkan Indonesia itu dia lahir 2018, akhir 2018 menjelang momentum Pilpres waktu itu. Bersihkan Indonesia ini bisa kita bilang koalisi, gerakan bisa, tapi pada waktu itu akhir 2018 itu di Medan ada pertemuan sekitar 33 lembaga. Banyak lah ya lembaga, ada WALHI dari berbagai daerah, ada Greenpeace, ada kawan-kawan Sumatera Terang untuk energi bersih, ada YLBHI dan LBH kantor, ada Jatam, ada Auriga, ada ICW, dan banyak, ada 33 waktu itu. Kita bersepakat waktu itu kita perlu membuat atau membentuk satu koalisi atau gerakan yang akhirnya kita namakan Bersihkan Indonesia tuh waktu itu. Jadi kita melihat si energi fosil ini, utamanya batu bara pertama-tama gitu ya, yang akan kita address, itu sangat berkaitan dengan ekonomi politik. Dan oleh karena itu kenapa dia sangat sangat langgeng gitu ya. Dia bisa bertahan selama ini walaupun dampaknya luar biasa, termasuk ke urusan dampak secara global gitu, perubahan iklim. Jadi dengan melihat situasi itu, kita melihat bahwa kekuatannya sangat besar yang memelihara batu bara ini, memelihara kecanduan Indonesia terhadap batu bara itu begitu besar. Kita sepakat bahwa kita butuh sebuah koalisi atau gerakan yang besar juga tuh, supaya Indonesia berhenti dari kecanduan dari batu bara. Nah waktu itu akhirnya kita bersepakat, oke, kita bentuk koalisi Bersihkan Indonesia, dan anggotanya sangat beragam lah ya. Beragam tuh ada yang fokusnya di anti korupsi karena dia sangat berkaitan dengan politik ya. Ada yang fokusnya itu di hak asasi manusia, ada yang fokusnya di tambang, ada yang fokusnya di tata kelola, ada yang fokusnya di pengorganisasian, pendidikan dan pengorganisasian rakyat gitu ya, dan berbagai banyak urusan gitu lah ya. Yang kurang lebih kita percaya waktu itu kita butuh gerakan itu, dan gerakan itu bisa mendorong Indonesia untuk segera bertransisi dari batu bara. Nah waktu itu ada sikap politik yang kita bentuk, ada manifesto. Jadi Bersihkan Indonesia punya manifesto yang kita susun bersama-sama dan kita layangkan pada waktu itu karena momentumnya Pilpres gitu ya, kepada para calon presiden dan wakil presiden tuh waktu itu, supaya transisi energi ini jadi agenda mereka lah ya. Walaupun kita tahu bahwa kekuatan itu, aktor-aktor batubara itu sangat berkelindan dengan batubara itu sendiri. Jadi mereka punya konflik kepentingan terhadap batubara. Jadi kurang lebih begitu tuh waktu itu Bersihkan Indonesia dibentuk. Tagarnya sendiri atau namanya sendiri Bersihkan Indonesia ini kita niatkan waktu itu ya, Bersihkan Indonesia itu kata kerja. Jadi kalau Bersihkan Indonesia sebagai gerakan, Bersihkan Indonesia itu kata kerja. Betul dia koalisi, tapi kita ingin juga ini jadi semangat bersama lah ya. Sebuah kondisi yang kita tuangkan juga di manifesto waktu itu, bahwa Indonesia itu tersandera, dan tersanderanya karena konflik kepentingan gitu, sangat erat kaitan dengan korupsi, dan kita perlu kekuatan besar, kita perlu dukungan publik, kita perlu juga gerakan gitu ya, yang punya semangat untuk membersihkan Indonesia dari polusi gitu, dan juga dari korupsi yang menyebabkan polusi itu terus bisa ada tuh, pencemaran, kerusakan lingkungan akibat batubara gitu. Menarik, berarti ini Bersihkan Indonesia terbentuk di Medan. Di Medan waktu itu. Di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara. Dan itu terbentuk di momentum Pilpres. Ya. Dan fokusnya ini dia ke fosil dan korupsi ya Bang? Ya. Ini menarik. Nah tadi Abang juga sempat mengatakan manifesto Bersihkan Indonesia. Ya. Boleh gak Bang ceritakan sedikit apa sih isi dalam manifesto itu? Pertama-tama nanti lengkapnya ya bisa teman-teman baca gitu di bersihkanindonesia.org.
Tapi kurang lebih narasinya begini, bahwa Indonesia itu sedang mengalami kecanduan batu bara. Kecanduan itu disebabkan oleh karena konflik kepentingan tadi ya. Banyak pemain-pemain politik gitu, aktor-aktor politik yang bisnisnya batu bara. Dan oleh karena itu dia jadi langgeng tuh. Tapi di saat yang sama kita juga bilang gitu bahwa batu bara ini sudah menyebabkan berbagai kerusakan lingkungan, kesehatan gitu ya, bahkan sampai perubahan iklim, sehingga dia perlu segera ditransisikan, diakhiri gitu ya, diakhiri era batu bara ini. Nah kemudian kita juga menyitir konstitusi kita ya, konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 45, bahwa masyarakat Indonesia, bahwa warga negara Indonesia itu punya hak-hak gitu ya, yang dijamin oleh konstitusi untuk hidup gitu ya, untuk hidup dengan sejahtera, untuk hidup dengan lingkungan yang sehat gitu ya, untuk mempunyai masa depan yang baik gitu ya. Itu jadi dasar kita tuh. Jadi kita juga menyitir itu di awal-awal. Nah kemudian kita melihat tuh, setelah itu bagiannya bahwa kita melihat penting bagi Indonesia untuk segera bertransisi, salah satunya juga karena efek globalnya. Jadi kita mengenali bahwa kita juga adalah bagian dari penduduk bumi gitu ya, penduduk dunia, dan sama-sama mengalami atau akan mengalami, sudah mengalami, akan terus mengalami gitu ya, ancaman dari perubahan iklim. Nah oleh karena itu kita perlu segera bertransisi itu. Nah kemudian ada beberapa seruannya tuh waktu itu, di manifesto itu. Yang pertama bahwa kita harus segera melepaskan kecanduan kita harus segera bertransisi ke energi terbarukan. Kemudian kita harus juga mempunyai perspektif pemulihan dan penegakan hukum, dan juga harus segera bertransisi secara berkeadilan. Jadi kurang lebih pokok-pokok pikirannya tuh begitu tuh, bahwa kita sudah tersandra, dampaknya luar biasa, kita punya sebagai bagian dari dunia gitu ya, kita juga punya tanggung jawab, kita punya komitmen negara ya, dan oleh karena itu harus segera bertransisi. Dan kemudian ada seruannya yang waktu itu di manifesto kita alamatkan ke para kandidat. Kurang lebih begitu tuh. Jadi kita ingin Indonesia itu dibawa segera bertransisi mengakhiri era batu bara. Kurang lebih isinya begitu tuh. Itu ada sebuah penyikapan politik, sikap politik Bersihkan Indonesia pada waktu itu. Menarik juga. Ya jadi waktu itu Bersihkan Indonesia memanfaatkan momentum pilpres itu bang ya. Boleh dibilang memanfaatkan, betul, karena begini nih urut-urutannya. Jadi semenjak reformasi 98 dengan berbagai perubahan ya, walaupun kita tahu lah ya, hari ini reformasi dikorupsi, ada pekerjaan yang belum selesai. Tapi bahwa kita tahu batu bara ini sudah sejak era reformasi itu jadi sumber pendanaan politik dari era reformasi. Ya, jadi setelah 98. Betul. Jadi kan sebelumnya Indonesia tuh taruhlah negara kaya minyak ya waktu itu kita dulu tuh kan. Dan pola yang sama diulangi nih di batu bara. Pola yang sama tuh gini. Nah, itu kita sitir juga dari manifesto, bahwa bumi, air, langit gitu ya, tanah dan kekayaan yang ada di dalamnya gitu ya, itu dikuasai oleh negara, harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat gitu. Minyak salah satunya, batu bara salah satunya gitu. Tapi bahwa air, udara juga itu juga sumber daya milik bersama kita gitu kan. Minyak gitu ya, waktu itu kita pernah jadi anggota OPEC gitu ya, di dunia tuh kita kayak minyak, tapi kemudian dihabisin dengan cepat gitu. Tapi kemudian hasilnya nggak ada tuh buat rakyat, nggak ditabung. Salah satunya dikorupsi gitu. Nah batu bara pun begitu tuh, dia dihabiskan secara cepat. Sekarang kuota produksi batu bara kita naik terus tuh, dibiarkan batu bara tuh ditambang luar biasa besarnya, dibakar baik di dalam dan luar negeri. Tapi kemudian dari angle ini ya, angle ekonomi politik gitu, dia tidak digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi di satu sisi dia merusak dampaknya, tapi di satu sisi manfaatnya itu tidak dikonservasi, tidak didistribusikan kepada masyarakat. Jadi ceritanya ketimpangannya semakin gede. Nah, setelah masa reformasi masuk tuh era batu bara tuh, digunakan sebagai sumber pendanaan politik dari satu rezim ke rezim lain. Jadi pendanaan politik inilah gitu yang kita lihat menyandera Indonesia untuk segera bertransisi. Jadi kebayang begini,
mau ikutan pilpres atau pilkada gitu ya. Terus kemudian biaya politiknya mahal, kan gitu tuh. Duit dari mana ya gitu? Oh, dari pengusaha batu bara dan pengusaha ekstraktif lainnya. Buat mendanai, dan itu kita tunjukkan tuh ke publik waktu itu bagaimana kedua kontestan pada waktu itu sangat terkait dengan batu bara, dengan industri batu bara. Seperti proyek 35 gigawatt yang mayoritas diisi oleh pembangkit listrik tenaga batu bara, ataupun dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung batu bara. Jadi kita terkunci terus-menerus. Salah satunya karena dia digunakan sebagai sumber pendanaan politik. Gitu tuh. Jadi kita tersandra tuh karena itu dia tadi tuh urusannya tagih menagih tuh. Oke, lu menang ya gitu. Kamu menang, kamu saya danai, oleh karena itu saya minta nih apa timbal baliknya buat saya. Jadi ada persoalan struktural, ada urusan sistematis di balik kecanduan Indonesia ke batu bara ini. Ya Bang, jadi pemerintah Indonesia saat ini bisa dikatakan mereka ini memainkan peran politik yang bagaimana nih Bang? Jadi waktu itu kawan-kawan Jatam gitu ya sebagai bagian menyebutnya dengan ijon politik. Ijon. Jadi ijon. Jadi gini, ijon tuh kan gua beli di awal nih gitu. Dan nanti harganya pun udah gua tetapkan. Jadi gua sumbang dana kampanye, tapi nanti gua tagih. Kurang lebih begitu tuh. Jadi makanya banyak kebijakan kita sampai saat ini, walaupun dunia sudah mulai bertransisi, Indonesia sudah punya komitmen, banyak kebijakan yang masih memberikan dukungan luar biasa buat batu bara. Salah satunya karena tersandera. Jadi politik apa itu? Politik paling kuno itu politik apa ya? Ya ijon politik aja lah. Bisa dibilang nggak sih Bang, ini bentuk penjajahan model baru? Boleh jadi. Jadi karena gini nih, kalau kita melihat di Indonesia ini PLTU batu bara gitu, itu siapa sih? Teknologinya dari mana sih? Yang biayain siapa sih? Cuma ada 3 yang mayoritas ya. Ada Cina, ada Jepang, ada Korea. Mereka tuh paling banyak tuh, entah teknologinya ataupun pendanaannya. Negara-negara lain ada juga, dari Eropa ada, dari Amerika ada. Tapi kurang lebih kan begini, itu bisa kita namakan apa ya, kalau kita harus kasih nama tuh perdagangan teknologi kotor. Pendanaan teknologi kotor. Ya, atau bahkan dia bisa jadi juga kita pahami sebagai bentuk land grabbing gitu ya. Land grabbing tuh lahan atau tanah gitu ya, atau dalam artian sumber daya kita diambil tuh, dirampas gitu kan. Jadi istilahnya begini, Indonesia dapat apa sih? Indonesia dapat hutang salah satunya gitu, 1. Indonesia dapat teknologi kotor, 2, yang dampaknya luar biasa sehingga rusak tuh sungainya, lautnya, sawah-sawahnya, kalau ditambang gunung-gunungnya, daerah-daerah tangkapan airnya rusak. Jadi secara kalau mau bener kita hitung secara detail, rugi besar kita. Dan boleh dibilang itu ya bentuk penjajahan baru. Begitu tuh sebenarnya ceritanya begitu. Iya. Nah Bang, terkait batu bara ini Bang, ini kan dia energi yang paling besar menyumbang emisi karbon ya Bang. Dan Indonesia juga sempat ikut untuk menandatangani perjanjian Paris itu ya kan Bang? Ya. Nah ini bagaimana nih Bang dalam pandangan membersihkan Indonesia melihat situasi yang begini, sedangkan Indonesia masih memiliki undang-undang minerba untuk melegalkan penambangan batu bara itu Bang? Oke, betul bahwa Indonesia ya boleh dibilang kaya gitu ya, kaya dengan sumber daya mineral dan batu bara gitu ya. Betul, tapi bahwa tata kelola kita itu tadi yang kita udah kita ulas di awal tuh, polanya itu tidak mendistribusikan kekayaan itu ke rakyat. Kenapa itu jadi masalah? Karena distribusi yang nggak merata itu akhirnya melahirkan ketimpangan. Ketimpangan itu melahirkan masyarakat yang terpojok tuh ya udah batu bara aja gitu, seolah nggak ada pilihan tuh. Undang-undang minerba itu dalam konteks itu mungkin penting untuk kita punya, tapi masalahnya isinya seperti apa? Kan gitu tuh, isinya seperti apa nanti. Tadi kalau kita bahas bahwa secara politik
si presiden, wakil presiden, kabinet, legislatif itu tersandera oleh kepentingan batubara, maka kebijakan yang dilahirkan termasuk undang-undang minerba akhirnya bengkoknya ke kepentingan batubara. Itu masalahnya. Jadi misalnya undang-undang minerba kemarin baru direvisi gitu ya, pasal-pasalnya itu berbahaya tuh. Salah satunya gitu, misalnya ada pasal yang bisa digunakan oleh mereka-mereka yang punya industri batubara buat mengkriminalisasi warga yang bertahan dari dampak buruk tambang. Jadi kalau warga misalnya di tapak-tapak tambang batubara misalnya mau protes karena ya sungainya tercemar, ya segalanya rusak gitu ya, kerusakan lingkungan, terus melakukan protes, bisa dikriminalisasi. Kan di pikiran sehat kita pun, masa orang nggak boleh membela dirinya, masa orang nggak boleh protes gitu, kan sakit gitu. Terus misalnya sentralisasi kekuasaan. Jadi bayangin nih, warga harus jauh-jauh ke Jakarta gitu, dari berbagai tempat, dari berbagai penjuru Indonesia kalau mau misalnya mengakses keadilan gitu. Nggak bisa tuh di daerah lagi karena kewenangannya ditarik ke pusat. Ya karena udah sentralisasi itu bang ya. Betul. Jadi sederhananya emang ngongkos ke Jakarta murah gitu. Kan gitu tuh. Kemudian ada lagi pasal-pasal lain yang di pikiran akal sehat tuh harusnya nggak ada di situ, tapi itu dia tadi karena dia tersandera isi undang-undang yang memang harus kita punya untuk mengatur ya, jadi bengkok kepentingan oligarki batubara. Itu masalahnya gitu tuh. Iya, jadi bang ini kan yang aku tangkap permasalahan batubara ini karena distribusinya itu nggak ke rakyat. Salah satunya. Jadi begini, kalau misalnya taruhlah ya, kan udah begitu banyak tuh yang dikeruk ya, dan keuntungannya pun dikeruk terus gitu ya. Kalau keuntungan itu misalnya digunakan secara baik, dikelola secara baik, Indonesia tuh harusnya punya cukup dana gitu ya, untuk bertransisi dari dulu gitu tuh. Kan sekarang alasan yang sering kita dengar, ya tapi energi terbarukan mahal gitu ya, atau kita belum punya teknologinya. Kan harusnya kalau kita berpikiran kritis, memangnya kenapa Indonesia tidak punya kapasitas untuk melakukan itu? Padahal batubara itu keuntungannya luar biasa besar tuh. Jadi pertanyaannya adalah duitnya kemana? Nah jawabannya begini. Jadi balik lagi tuh, Indonesia tuh boleh dibilang mengalami yang namanya dua hal. Pertama, dia dijadikan tempat suaka polusi gitu ya. Ada teorinya tuh, suaka polusi itu modal akan mengalir ke negara atau tempat yang aturan lingkungannya rendah, yang aturan perlindungan pekerjanya rendah, yang yang korup dan lain-lain. Modal tuh akan mengalir ke situ tuh. Suaka polusi, ini pollution heaven. Modal dari internasional. Dari internasional, gitu tuh. Settingan kita kan masih rendah nih, standar kita masih rendah. Tapi di saat yang sama, gitu ya, keuntungannya lari ke yang kita namakan suaka pajak, gitu, ke tempat-tempat di mana uang bisa disimpan dan pajaknya itu rendah atau tidak ada pajak sama sekali. Misalnya kayak Singapura, British Virgin Island, ada beberapa tempat lah suaka pajak tuh. Jadi itu ironi sekali tuh. Dijadikan tempat polusi atau kerusakan lingkungan kurang lebih diizinkan, tapi keuntungannya dilariin keluar. Gitu tuh. Jadi itu sangat sistematis. Jadi harusnya kita bisa bertransisi dengan modal kita sendiri gitu ya. Tapi di saat yang sama ya begitu keadaannya. Jadi poinnya begini, kalau misalnya ya tapi harus pakai apa dong gitu. Oke, Indonesia punya batu bara gitu ya. Tapi gimana caranya kita pakai ini tapi cepat. Kan gitu tuh. Kejadiannya itu dia. Untungnya kemana gitu. Sehingga kita bertransisi aja pakai banyak alasan gitu. Kan gitu tuh. Jadi sangat erat kaitannya antara ketimpangan yang tadi urusannya soal harusnya pemerintah itu urusannya itu mendistribusikan kekayaan gitu ya, dengan bagaimana kita kecanduan batubara. Gitu tuh. Iya, jadi dia dirampok pelan-pelan gitu bang ya. Dirampok pelan-pelan dan duitnya nggak muter di Indonesia. Iya. Muternya di luar tuh. Berarti di negara-negara yang orang luar ya kan? Bukan orang luar, yang naro di luar. Gitu. Siapa yang naro di luar? Ya orang Indonesia juga. Oh, jadi orang
pengusaha nih. batu bara. Pengusaha Ya. batu bara dia dapat Banyak lah, keuntungan banyak. nggak semua tapi banyak yang melakukan itu. Iya, dia dapat keuntungan banyak terus disimpan uang itu di luar negeri. Iya, Oh, itu tuh tamak sih, serakah itu. Iya. Levelnya tuh udah segitu gitu. serakah sekali memang. Ya. Jadi Bang, karena ini juga dekat dengan momentum pemilu, Nah, ya. ini Udah 5 bagaimana nih Bang dari Bersihkan Indonesia Bang? Apakah ingin mengulang di tahun 2018 dengan pola yang sama atau sedang memiliki pola-pola yang lebih jos lagi nih untuk menghantamnya? Ya, jadi kita tentu melihat pada berbagai kedalaman lah ya. Kawan-kawan dibersihkan itu melihat pada berbagai kedalaman. Yang pertama, kita sebenarnya tahu gitu ya, dari analisis, dari kajian teman-teman dibersihkan Indonesia tuh masalahnya ada di mana sih, di akar masalahnya gitu. Dan kita melihat salah satunya itu dia tadi, reformasi itu kan sekalipun ya kita sudah tahu sedang dikorupsi, tapi ada urusan yang nggak beres pada waktu itu. Urusan yang nggak beresnya itu reformasi paket kebijakan sistem politik. Itu dia tadi, makanya pola ijon-ijon itu masih bisa dilakukan. Bahwa kita bergerak di sektor energi khususnya batu bara, iya tuh, tapi bahwa kita tahu dia tidak berdiri sendiri, ya gitu. Dan kita tahulah sekarang boleh jadi gitu pemain-pemainnya itu lagi. Nah sekarang pertanyaannya, dengan pengetahuan itu kita mau gimana gitu kan ya. Ada dua pilihan tuh. Yang pertama, kita harus fokus juga ke akar masalahnya. Kan itu kalau kita mau selesaikan secara sistematis. Kalau kita membersihkan Indonesia secara sistematis, tapi bahwa kita tahu juga bahwa kita tentu pengen gitu ya, suatu saat kita punya pemimpin yang punya komitmen kuat, punya kesadaran lingkungan yang kuat gitu, punya komitmen untuk membawa Indonesia bertransisi gitu ya dari energi batu bara, tapi juga bertransisi ke kehidupan yang lebih baik. Kan itu poinnya. Batu bara itu satu hal, tapi kemudian apa representasi dari batu bara? Hidup yang tercemar, kan gitu tuh, ketimpangan. Kita juga pengen yang begitu tuh. Jadi kita akan address akar masalahnya, tapi di saat yang sama kita juga akan terus menyuarakan kepentingan publik nih. Kepentingan publik itu begini. Kita harus akui lah ya, bahwa kita hidup makin terancam hidup kita tuh karena krisis iklim ya. Salah satunya karena batu bara tuh tadi, dia paling kotor lah dari emisi karbonnya gitu ya, dan kemudian perubahan iklim. Tugas kita bersama sebenarnya, termasuk Bersihkan Indonesia itu, dalam menghadapi momentum pilpres itu, selain kita tahu ada akar masalah, tapi kita harus suarakan. Kita pengen transisi energi, tapi lebih besar itu ya transisi aja, nggak usah pakai energi gitu. Karena energi itu kunci tuh. Yang bertransisi itu bukan cuma energinya, tapi kehidupan keseluruhan. Itu udah terjadi beberapa kali transisi energi itu. Sistemnya itu Bang ya. Betul. Karena dia udah terjadi beberapa kali. Kalau kita mau lihat ke belakang, dia mulai terjadi dari mulai pas James Watt nemuin mesin uap kok. Dari sebelumnya zaman revolusi industri itu ya, terus kemudian sempat ke minyak gitu. Itu kan bertransisi tuh. Kemudian bertransisi lagi. Terus sekarang kita mau bertransisi lagi, tapi kemudian kita mulai belajar lagi melihat ke paling dulu tuh. Dulu tuh kita pakai apa sih? Sinar matahari yang berasal dari alam gitu ya. Air. Jadi kita sedang kembali lagi ke belakang nih. Kembali ke belakang tuh maksudnya bahwa kita harus selaras dengan alam, bahwa energi itu berasal dari alam, dan bahwa ada energi yang baik gitu ya. Tapi kemudian kan tantangannya adalah dalam setting kehidupan saat ini, tentu kita nggak bisa kembali benar-benar ke zaman dulu ya, jadi Flintstone gitu. Ya gimana caranya kita bertransisi energi tapi kemudian juga bisa mengatasi berbagai masalah, kan itu tantangan besarnya tuh. Kalau kita ingat 2030 tuh ada Sustainable Development Goals lah ya, yang bisa kita bilang itu jadi titik pertemuan banyak bangsa, banyak negara. Ya udah, kejarannya ini deh, kejaran bareng-bareng gitu kan ya. Ketimpangan kita atasi, krisis pangan kita atasi, banyak lah yang harus kita atasi di SDG itu, ada 17 goal gitu ya. Nah, transisi energi ini juga harus menuju itu, titik keseimbangan baru itu. Nah, kuncinya adalah lagi-lagi menghadapi momentum pilpres, gimana transisi energi ini
dan kemudian konsekuensi dari transisi energi itu jadi agenda politik publik. Gitu tuh. Publik sebanyak-banyak publik harus sadar, oh iya kita harus transisi. Oleh karena itu kita akan desakkan agenda politik publik untuk Indonesia segera bertransisi secara serius dalam urusan energi, tapi juga dalam berbagai urusan. Itu. Ya. Jadi bagaimana nih Bang ketika nanti di Pilpres itu tokoh-tokohnya masih sama seperti yang kemarin? Betul, itu masalah ya. Bagaimana itu Bang langkahnya? Apakah BI ini memiliki langkah yang progresif untuk itu? Kita waktu itu pernah address begini. Waktu itu ada wacana penundaan pemilu tuh. Lagi ramai, sekarang ramai lagi. Waktu itu kita bikin seruan sebagai Bersih Indonesia. Seruan kita itu yang harusnya kita lakukan adalah reformasi paket kebijakan politik. Kita tuh bahwa dia mungkin terjadi dekat atau jauh itu bergantung dukungan publik tadi itu. Publik satu halaman nggak gitu, atau publik mendukung nggak gitu. Karena kita tahu itu butuh dukungan publik luas tuh kalau perubahan sebesar itu gitu ya. Tapi itu bisa kita bergantung ya, akan ada banyak skenario tuh. Kan kita juga punya kesadaran bahwa calon-calon yang mungkin nanti nyalon itu masih punya kaitan dengan batubara gitu. Tapi kita akan lebih fokus ke publik. Publiknya seperti apa nih gitu. Publiknya harus semakin diperkuat, kesadarannya semakin diperluas, dukungan semakin besar. Tekanan dari publik itu yang akan bisa mengubah kalau kita sih yakinnya begitu tuh. Jadi memang butuh benar-benar dukungan publik. Kalau misalnya segitiga gitu ya, ada sektor swasta gitu ya, korporasi, ada pemerintah, ada publik gitu ya. Kalau kita tahu kedua ini udah saling menyandera gitu ya, saling hengki-pengki duaan ini dan meninggalkan publik, ya udah publiknya yang kita perkuat. Kalau misalnya ada yang sadar, bagus gitu di dua elemen ini. Tapi dia tetap pertama-tama butuh publik, dukungan publik. Iya. Oke. Gitu. Bang, ini kan 2024 nanti kan ini menjadi ajang politik yang sangat menarik Bang. Karena di situ menariknya? Kaum muda yang mendominasi. Betul. Ya betul, kan. Betul. Nah, pandangan Bersihkan Indonesia nih Bang, melihat pergerakan kaum muda dalam menyuarakan krisis iklim itu bagaimana Bang? Kita lihat semakin menguat ya, makin banyak komunitas-komunitas anak muda, generasi muda lah ya, kaum muda gitu ya, semakin bangkit kesadarannya, dan mungkin salah satunya karena dampaknya makin kerasa gitu ya, dan itu jadi modal sebenarnya, modal buat kita bersama gitu ya. Tinggal bagaimana kaum muda ini semakin apa istilahnya, semakin determinan gitu, menunjukkan determinasinya, kan itu yang penting tuh. Makin menonjolkan dirinya makin gitu, menonjolkan diri. Menurut kami Indonesia tuh harus ke sana gitu. Kan itu yang kita tunggu tuh. Salah satunya ya kita harap Indonesia harus segera bertransisi. Kita harus segera tinggalkan batu bara. Kita harus segera bertransisi secara berkeadilan. Jadi harapannya dengan makin banyaknya komunitas muda yang mempunyai kepedulian terhadap perubahan iklim dan kemudian mau gitu ya untuk tahu, dan banyak yang sudah tahu apa sih penyebabnya gitu ya. Untuk menunjukkan determinasinya, kita sangat membutuhkan determinasi kaum muda sekarang itu. Betul tadi secara populasi dan kemudian secara voters, kalau kita bicara ini ya, bicara pemilu, dia akan jadi penentu gitu. Determinasinya harus muncul gitu. Apa sih yang dimauin kaum muda gitu menghadapi berbagai tantangan, salah satunya perubahan iklim. Harus ditunjukkan tuh. Jadi kaum muda harus angkat bicara. Kaum muda harus menunjukkan dirinya. Kaum muda harus punya sikap. Indonesia harus ke sana atau harus kemari. Harus kemana? Kan itu tuh. Itu yang kita butuhkan tuh. Dan dari dulu gitu ya, dari zaman kemerdekaan, siapa yang bergerak coba? Kaum muda. Iya. Dari Budi Utomo, bahkan dulu dari udah lama sebelum zaman kemerdekaan. Selalu sumber perubahan, sumber transformasi itu energinya dari kaum muda. Makanya tunjukkan determinasinya. Berarti kaum muda ini kunci dia Bang ya? Adalah koin teji. Kunci dia. Dia adalah kunci. Menarik.
Terakhir Bang, Hmm. boleh kasih closing statement gitu Oke. Bang, kasih keluarkan semangat dari BI ini Bang. Oke. Ya, kawan-kawan kaum muda, kita harapkan determinasi kaum muda, dan kita harapkan Bersihkan Indonesia ini bisa juga jadi sumber inspirasi, walaupun bagi kebanyakan kawan-kawan Bersihkan Indonesia, kaum muda justru inspirasinya. Jadi ada satu quote yang saya suka tuh. Kalau misalnya kita melihat era-era ini gitu ya, saat ini misalnya, wah kayaknya sulit banget gitu, pemerintah nggak dengerin, legislatif DPR nggak dengerin gitu. Jadi kita mungkin, ada quote-nya tuh, kita mungkin gagal gitu ya, atau kita mungkin pada satu ketika tuh gagal untuk mengubah sesuatu, untuk mengubah ketidakadilan gitu. Tapi satu yang nggak boleh gagal, Apa tuh? protes. Protes. Ya, kita nggak boleh gagal protes. Kita boleh jadi gagal dalam hal mengubah sesuatu yang nggak adil, tapi kita tidak boleh gagal melakukan protes. Protes itu bisa banyak bentuknya. Protes kreatif pun bisa gitu. Maksud saya, jangan berputus asa gitu. Perubahan itu bisa terjadi cepat atau lama, tapi itikadkan, niatkan bahwa ini untuk generasi mendatangnya lagi gitu. Jadi pembuka jalan buat generasi berikutnya gitu. Tapi tetap percaya perubahan itu bisa datang cepat kok. Tapi kalaupun misalnya tidak saat ini, tidak di zaman generasi ini, yakinlah bahwa kaum muda itu pembuka jalan buat generasi berikutnya. Gitu. Jangan Menarik. putus asa. Semangat. Menarik sekali. Ya. Oke kawan-kawan, jadi itu bincang-bincang kita sama Bang Asof, Bersihkan Indonesia, terkait politik, terkait batubara, terkait iklim, terkait pergerakan pemuda. Dan ini sangat menarik, dan ini merupakan percikan api, walaupun kecil, kalau kita rawat dia akan terus membesar. Dan saksikan terus Fossil Free on the Road. See you, goodbye.